Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan yang kita lalui hampir di sepanjang tahun 2020 yang cukup melelahkan di seluruh aspek kehidupan kita karena pandemi virus corona. Oleh karena itu, kami berharap tetap ada sukacita yang melimpah meski kebaktian agung malam Natal tahun ini dilaksanakan secara daring. Percaya bahwa Juru Selamat sudah datang dan berada di tengah-tengah kita semua. Tuhan Yesus tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kebaktian agung malam Natal ini, firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Handi Hadiwinato dari UKDW Yogyakarta dengan tema Juru Selamat Dunia Sudah Datang. Segenap anggota dan Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Malam ini juga dilayankan penerimaan anggota jemaat oleh Pendeta Surya Samudra Giamsah. Jangan lupa ikuti juga kebaktian Natal esok pagi pukul 8.30 WIB secara daring yang akan dilayani oleh Pendeta Handi Hadiwitanto dengan tema Jangan Takut, Dia Immanuel. Mari rasakan dan nikmati berkat sukacita surgawi yang dilimpahkan bagi kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kebaktian malam ini, kita akan mengawali dengan pujian dari Kidung Jemaat 99, baitnya yang pertama sampai 3. Kita surga bergema. Umat Allah yang terkasih
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah malam Natal ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Damai Natal beserta saudara. Dan besertamu juga. Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kiai Haji Abdur Rahman Wahid, Presiden Republik Indonesia, Presiden yang keempat, pernah berkata, Yesus bukan hanya juru selamat bagi orang Kristen. Yesus adalah juru selamat dunia. Tema ibadah malam Natal kita pada malam hari ini adalah juru selamat dunia itu telah datang. Dan ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita diingatkan bahwa kedatangan Kristus bukan hanya bagi segelintir orang, tetapi betul seperti yang dipersaksikan oleh penulis Injil Yohanes yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah bukan hanya bagi 1, 2, 3 orang. Kasih Allah bukan hanya bagi 1, 2, 3 gelintir orang saja, tetapi kasih Allah itu bagi seluruh dunia, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tidak asing dengan sebutan Immanuel. Kami tidak asing dengan sapaan Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Tetapi manakala kami berjalan melewati berbagai pengalaman dan peristiwa di dalam kehidupan kami, dan manakala kami merasa letih, merasa lelah, dan merasa lemah, kami merasa seakan-akan Engkau begitu jauh meninggalkan kami. Kami melupakan sapaan-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Karena itu ya Bapa Surgawi, malam ini kami datang mengaku segala kelemahan kami, mengaku segala pelanggaran kami, mengaku segala ketidakpercayaan kami yang tidak mengindahkan, mengabaikan, melupakan kasih setiamu yang senantiasa hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa Surgawi, ampuni kami manusia berdosa ini. Biarlah kasih-Mu yang nyata melalui kehadiran dan kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat dunia, Yesus Kristus itu memampukan kami untuk kembali mengingat, kembali menyimpan di dalam hati kami firman-Mu yang senantiasa berbisik lirih di dalam hati kami. Immanuel, aku senantiasa beserta dengan Engkau. Dalam nama Yesus, Sang Bayi Natal, Sang Immanuel itu, kami memohon. Amin. Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai berita anugerah, saya akan membacakan satu bagian Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat 1 dan ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia
dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah yang baik, kami bersama-sama berkumpul dan kami memohon pimpinan Roh Kudus, supaya kami semua dipimpin hanya oleh kuasa Tuhan sendiri, untuk belajar, untuk membuka diri dan hati kami, untuk membiarkan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup kami. Seperti Kristus yang sudah hadir di tengah-tengah dunia, maka biarlah kami sendiri semua ditolong dan dipimpin oleh Tuhan untuk kami dapat hidup, melakukan dan mengupayakan kebenaran menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat kedua sampai yang ke-7. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanku. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hamba, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanku. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanku. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta. Yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah. Sebab Dia datang dengan di dunia, dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan yang kedua akan dibacakan dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam Natal ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud,
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat pada dikotomi yang cukup lama barangkali dihidupi oleh banyak di antara kita, yaitu soal duniawi dan rohani. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang dikotomi, itu bicara tentang dua hal yang dibedakan dengan sangat kuat, duniawi dan yang rohani. Saya yakin saudara-saudara cukup banyak di antara kita masih menggunakan pemahaman seperti ini. Apa yang disebut sebagai yang rohani? Yang rohani adalah hal-hal yang bersifat keagamaan, kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan. Kalau kita bicara tentang nyanyian yang ada di tengah-tengah kehidupan gereja misalnya, pelayanan, maka kita akan berbicara tentang itu adalah hal-hal yang rohani. Lalu apa yang duniawi? Yang duniawi adalah hal-hal yang di luar keagamaan. Jadi kalau kita bekerja di kantor, kita punya toko, kita punya usaha, kita berpolitik, kita berurusan dengan pemerintah, kita hidup dan bergaul dengan masyarakat, kita ngobrol-ngobrol dengan aktivitas-aktivitas di luar kegiatan-kegiatan gereja, maka kita akan mengatakan itu sebagai sesuatu yang duniawi. Saudara-saudara, saya tadi mengatakan bahwa konsep ini sebetulnya masih sangat dihidupi. Padahal barangkali kita perlu sedikit kritis untuk melihat bahwa benarkah yang rohani itu tidak duniawi dan yang duniawi itu tidak ada sama sekali unsur yang rohani. Mungkin kalau kita mau menjadi sedikit lebih kritis lagi, kita mungkin bisa bertanya, apakah kalau kita bicara tentang yang rohani dan itu berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan gereja, pasti ada kebaikan, seluruhnya menjadi sebuah kebaikan. Dan apakah kalau kita bicara tentang sesuatu yang di luar gereja, di luar keagamaan, yang biasa kita sebut sebagai yang duniawi, itu pasti ada ketidakbaikan dan tidak ada sesuatu yang baik di dalamnya. Saudara-saudara, rasanya di dalam pemahaman seperti ini kita semua pasti akan menjadi lebih hati-hati, ya. Yang ada di dalam gereja kan kita juga tahu seringkali bisa saja diisi dengan hal-hal yang tidak benar.
Di dalam gereja bisa saja orang melakukan yang tidak adil. Di dalam gereja orang bisa saja melakukan sesuatu yang tidak jujur. Di dalam dunia, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan di tengah-tengah dunia politik dan bisnis sekalipun, yang barangkali kita akan selalu katakan sebagai hal duniawi yang buruk, ada banyak orang-orang baik, ada banyak orang-orang jujur, ada banyak orang-orang yang mengupayakan supaya keuntungan dari hasil usahanya menjadi sesuatu yang dapat dibagikan dan dapat menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi saudara-saudara, barangkali sudah saatnya kita mencoba untuk memeriksa kembali dikotomi antara duniawi rohani itu. Kalau dalam pengertian bahwa yang rohani itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan gereja dan kehidupan agama dan pasti baik, atau hal-hal duniawi yang selalu dikaitkan dengan hal-hal di luar gereja dan agama yang pasti buruk. Saudara-saudara, rasanya dua hal ini tidak lagi persis seperti itu kalau kita mau melihat lebih dalam. Ketika peristiwa Natal terjadi, barangkali itu adalah salah satu momentum, salah satu waktu yang sangat khas yang membuat kita seharusnya tidak lagi berpikir dengan rohani dan duniawi secara ketat, secara tegas yang memisahkan seolah-olah yang satu pasti lebih baik dibandingkan yang lain. Kalau saudara-saudara penasaran dan berkata, loh bagaimana mungkin? Maka mari kita kembali melihat berita Natal yang kita baca bersama-sama pada malam Natal ini. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kisah yang sangat terkenal yang menceritakan proses sensus di mana Yusuf dan Maria harus berjalan dan pergi ke Bethlehem, dan kemudian Maria melahirkan bayi Yesus. Di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 disebutkan bahwa Maria lalu bersalin dan ia melahirkan anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di sebuah palungan. Karena tidak ada penginapan. Saya rasa ini bagian cerita yang sangat terkenal ketika kita merayakan Natal ya. Tapi mari kita lalu lanjut karena ini bukan bayi biasa. Kemudian kita melihat ayat 8 sampai dengan 14. Dan di sini dikatakan bahwa para gembala yang biasa menjaga hewan di tengah-tengah padang lalu berjumpa dengan malaikat, dan malaikat itu lalu berkata dan menunjukkan bahwa juru selamat Kristus Tuhan sudah lahir di kota Daud, dan itu merujuk kepada bayi yang dilahirkan oleh Maria, bahwa ini adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita semua. Nah, kemudian saudara-saudara, ayat 14 sebagai penutup itu menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, ayat 14, demikian juga berita malaikat di dalam ayat 9 dan 10, itulah yang menjadi tema kita. Juru selamat dunia sudah datang. Saudara-saudara, barangkali ini menjadi sangat biasa kita dengar setiap kali malam Natal atau pada kebaktian-kebaktian Natal. Lalu ini menjadi sesuatu yang kita hafalkan, juru selamat sudah datang, lalu selesai. Dan kemudian kita kembali lagi pada persoalan duniawi rohani. Padahal saudara-saudara, jikalau kita mencoba untuk memahami berita ini dengan baik, maka ada satu pesan yang tidak boleh kita abaikan. Bahwa yang mulia, yang ilahi, yang sangat rohani itu, yang sangat kudus itu datang ke dalam dunia, hadir di tengah-tengah dunia, dan hidup bersama-sama dengan umat manusia dan seluruh ciptaan di dalam dunia ini. Berita Natal menunjukkan bahwa yang ilahi yang datang dari Allah itu ada di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Bahkan bukan kehidupan umat manusia yang elit, tetapi kehidupan manusia yang biasa di tengah-tengah kandang, di dalam palungan, yang kemudian berjumpa dengan para gembala. Situasi yang sangat biasa.
Yang kudus itu hadir di tengah-tengah dunia. Yang sakral, yang rohani itu ada di dalam dunia. Saudara-saudara, nyanyian para malaikat dan bala tentara sorga di dalam ayat 14 menunjukkan hal itu dengan tegas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada sebuah perjumpaan dari yang mulia dengan yang ada di dalam bumi. Dan saudara-saudara, barangkali ini segera mengingatkan kita juga pada hal yang sejenis ya, yang mirip sekali yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, di mana kerajaan sorga itu datang dan ada di tengah-tengah bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu yang kudus itu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara, ini adalah salah satu inti dari berita Natal yang seharusnya mengkritik idea tentang duniawi, sorgawi. Karena yang terjadi dalam berita Natal bukanlah pemisahan antara duniawi dan sorgawi, tetapi justru penyatuan yang rohani itu ada di tengah-tengah dunia. Yang kudus itu dapat ditemui di tengah-tengah segala keterbatasan manusia. Nanti besok pada hari Natal kita akan bicara tentang di mana Tuhan hadir di dalam ketakutan dan kelemahan manusia. Nanti kita akan baca kembali nih Injil Lukas pasal 2. Tapi di tengah-tengah perayaan malam Natal ini kita bersama-sama mencoba untuk bisa melihat hal itu sebagai pesan. Bahwa kekudusan itu, kebaikan Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Ada di tengah-tengah bumi ini. Sehingga sebenarnya yang terjadi bukanlah kita memisahkan diri. Tetapi bagaimana yang rohani dan yang kudus itu dapat ditemui, dapat diupayakan, dapat menjadi sebuah kekuatan untuk membuat bumi yang ada kehidupan dengan segala keberdosaan ini menjadi kehidupan yang juga kudus. Kehidupan yang juga baik. Di mana yang mulia itu dapat ditemui, yang baik itu dapat diupayakan, yang kudus itu diperjuangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya saudara-saudara, saya akan mengatakan begini, kalau kita bicara bahwa apa yang ada di dalam gereja itu pasti rohani dan pasti baik, tetapi orang-orang di dalamnya tidak pernah benar-benar mau memperjuangkan hidup kudus, hidup benar, hidup yang mengikuti kehendak Tuhan. Dia mau ada di dalam gereja berapa lama pun, dia boleh bekerja sebagai apapun, dia boleh bahkan berjabatan sebagai seorang pelayan agama sekalipun. Tapi karena dia tidak pernah benar-benar memperjuangkan kekudusan, maka yang rohani itu menjadi tidak rohani. Saudara-saudara, rasanya kita bisa membuat dan bisa menunjuk cukup banyak contoh ya di dalam kehidupan gerejawi ketika justru persoalan-persoalan yang tidak benar, relasi yang tidak baik, kesungguhan untuk memperjuangkan kekudusan justru tidak nampak di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang seharusnya memperjuangkan itu. Dan ada banyak hal di tengah-tengah kehidupan yang kita suka sebut sebagai duniawi. Orang-orang yang bekerja secara umum, di usaha-usaha, di tempat-tempat tertentu, di toko-toko, di bisnis, di perpolitikan. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan serius mencoba untuk memperjuangkan kebaikan-kebaikan. Memperjuangkan kebenaran. Saudara-saudara, saya tidak pernah lupa ketika saya pernah berjumpa dengan seseorang. Saya tahu bagaimana hidupnya, bagaimana perekonomiannya, bagaimana pekerjaannya. Dia adalah orang yang sederhana, itu adalah orang yang saya kenal. Dia adalah orang yang sangat sederhana dan bekerja di luaran sana dengan sangat keras untuk mendapatkan uang.
dan tidak dalam kondisi ekonomi yang sangat kuat. Sampai suatu kali lalu saya berjumpa dengan dia dan dia sedang menggandeng seorang anak kecil. Dan saya bertanya kepadanya, anak siapa itu? Karena saya tahu bahwa dia belum berkeluarga dan belum punya anak. Lalu dia mengatakan, ini saya baru mau rawat, saya mau urus anak ini, kasihan. Orang tuanya tidak mampu, saya mau bantu, saya mau tolong anak ini dan saya mau rawat di rumah. Saudara-saudara, pada saat itu segera saya mencoba untuk membayangkan betapa mulia hatinya. Di dalam keterbatasan, di dalam keadaannya yang tidak sangat berlimpah ruah, di dalam dan di tengah-tengah pekerjaannya yang jauh dari dari hiruk pikuk perkataan-perkataan baik, yang jauh dari berbagai macam teori yang muluk begitu ya. Dia seorang pekerja kasar biasa di tengah-tengah masyarakat. Duniawi, kalau pakai dikotomi di awal. Hidup secara duniawi di tengah-tengah dunia. Dia tidak melakukan apa yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang di dalam gereja. Dia mungkin bukan orang yang bekerja seperti pendeta. Tetapi saya lalu membayangkan ada berapa banyak di antara kita termasuk saya menjadi orang yang bisa begitu mulia di dalam sikap hidupnya. Tidak sekedar hanya berpikir tentang diri sendiri tetapi mencoba untuk memikirkan orang lain dan melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Melakukan sesuatu yang menghadirkan kemuliaan, di mana dia memancarkan kekudusan hidup. Saudara-saudara, saya jadi ingat ini cerita lama ketika saya masih ada di SMP. Saya rasa saya pernah bercerita tentang ini. Ketika saya masih ada di SMP dan kemudian guru-guru sekolah waktu itu meminta kami seluruh siswa-siswa SMP untuk berhenti mendengarkan lagu-lagu di luar lagu rohani. Jadi dia bilang, buang semua kaset, waktu itu masih kaset ya saudara-saudara, kaset rekaman-rekaman lagu-lagu duniawi. Kita hanya boleh mendengar, kita anak-anak Tuhan hanya boleh mendengar lagu-lagu rohani. Lalu kami semua bertanya, lagu rohani itu apa? Lagu-lagu gereja, lagu-lagu Kristen. Kita boleh mendengar itu. Lagu-lagu duniawi itu jahat. Lagu-lagu yang duniawi itu berisi hal-hal yang tidak benar. Kita tidak boleh mendengarkannya karena itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak benar. Saudara-saudara, betapa seolah-olah kita akan menganggap bahwa ketika kita mendengarkan lagu gereja lalu otomatis akan membuat kita jadi baik. Membuat kita jadi orang-orang yang suci. Dan kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang tidak lagu gereja, saya ingat dulu saya senang Queen. Dan saya punya beberapa kaset Queen yang saya beli dengan uang jajan sendiri. Saya senang mendengarkan beberapa lagu rock yang saya anggap sebagai lagu-lagu yang bagus dan menarik. Yang saya beli dengan menabung dari uang jajan saya yang tidak terlalu banyak. Dan saya tidak rela untuk membuang itu. Karena saya merasa bahwa apakah saya jadi jahat hanya karena saya mendengarkan lagu yang bukan lagu gereja? Dan apakah saya akan menjadi baik hanya karena saya mendengarkan lagu gereja? Saya tidak melarang orang mendengarkan lagu gereja. Dan saya tidak melarang orang untuk mendengarkan lagu-lagu duniawi. Saya tahu ada banyak orang-orang yang tidak benar ketika mendengarkan lagu-lagu di dalam kehidupan umum ini. Tetapi bukankah kita tidak bisa hanya mengukurnya dari sekedar soal istilah duniawi rohani, apalagi hanya sekedar didefinisikan sebagai yang berhubungan dengan gereja dan yang ada di luar gereja, yang berhubungan dengan agama dan dihubungkan dengan yang di luar agama. Saudara-saudara, berita Natal yang kita dengarkan di dalam Injil Lukas pasal 2 justru memperlihatkan sesuatu yang bukan soal itu. Kalau kita masih mau menggunakan istilah itu dan dikotomi itu boleh, tetapi mari kita kritis. Karena berita Natal menunjukkan bahwa persoalannya adalah bahwa yang rohani itu sekarang ada di tengah-tengah dunia.
Kita dapat berjumpa dengan yang ilahi itu. Kita dapat berjumpa dengan yang mulia itu. Kita dapat berjumpa dengan yang kudus itu. Selama itu diperjuangkan karena Kristus ada di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan kita melihat bahwa di dalam kehidupan umat manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan, di dalamnya ada Kristus, ada yang kudus, ada yang benar, ada yang rohani. Di dalam dunia ini ada hal-hal yang rohani. Dan Kristus sudah hadir di tengah-tengahnya. Nah, saudara-saudara, kita adalah gereja yang mengaku percaya, memuliakan, dan menjadi pengikut Kristus. Maka gereja harus menjadi sebuah komunitas yang memperjuangkan yang kudus, yang rohani itu di tengah-tengah dunia. Seperti Kristus memperjuangkan dan menghadirkan yang kudus dan yang rohani itu di tengah-tengah dunia. Gereja harus mengajarkan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup kudus. Tentang bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup yang menghadirkan kesakralan. Gereja harus menjadi bagian bersama-sama dengan seluruh ciptaan Tuhan. Menghadirkan kebaikan-kebaikan yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Karena itu saudara-saudara, di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita tidak perlu berbicara tentang siapa yang berdosa, siapa yang salah. Kita ini gereja, pasti gereja dilindungi, atau kalau gerejanya kena dan ada anggota gereja yang kena lalu kita membuat stigma, berarti itu gerejanya nggak benar, berarti gerejanya tidak taat kepada Tuhan, mungkin gerejanya tidak serius. Kalau ada orang yang kena lalu kita bilang bahwa imannya tidak baik. Kalau ada pendeta yang lalu sakit bahkan meninggal lalu kita mengatakan bahwa mungkin pendeta itu tidak baik. Mungkin pendeta itu tidak benar-benar mengupayakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya rasa barangkali bukan itu isu yang seharusnya kita perjuangkan kalau kita bicara tentang bahwa yang kudus itu ada di tengah-tengah dunia ini. Justru di tengah kelemahan, di tengah keadaan kita saat ini dengan segala keterbatasannya, di tengah kerapuhan dan sakit yang begitu mudah muncul di dalam hidup kita. Kita justru harus belajar tentang bagaimana kita mencoba untuk menunjukkan kebaikan dan kekudusan itu. Menghadirkan dan memperlihatkan bahwa yang sakral dan yang rohani itu ada di tengah-tengah segala kelemahan kita pada saat ini. Saudara-saudara, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah persoalan, bagaimana gereja tetap menunjukkan cinta kasih. Bagaimana gereja terus memperjuangkan kebaikan. Bagaimana gereja terus-menerus mengupayakan pembelaan dan dukungan pada kemanusiaan. Bukan menjadi gereja yang terus-menerus menunjukkan diri seolah-olah yang paling benar. Tetapi menjadi gereja yang mencoba menghadirkan kegembiraan dan sukacita di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Sehingga umat manusia lalu mampu mengatakan bahwa sungguh kemuliaan bagi nama Allah. Dan kebaikan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Damai sejahtera dan kekudusan itu ada di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita bersama-sama merayakan Natal ini, bukan soal duniawi rohani yang terpisah, tapi karena ada yang rohani hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keterbatasan ini. Saudara-saudara, selamat merayakan Natal dan selamat terus menghadirkan kekudusan dan kerohanian di tengah-tengah dunia dan hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Dalam janji terang
Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini juga akan dilayankan penerimaan anggota bagi saudara-saudara yang telah memohon untuk menjadi anggota jemaat Gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara kita ini berasal dari gereja-gereja yang tidak seajaran dengan GKI, yaitu Gereja Kristen Muria Indonesia Kudus, serta Gereja Bala Keselamatan. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh tata gereja dan tata laksana Gereja Kristen Indonesia mengenai perpindahan anggota dari gereja lain yang tidak seajaran ke GKI. Mereka berasal dari gereja-gereja yang tidak seajaran dengan GKI, namun bukankah kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota jemaat Gereja Kristen Indonesia di jemaat GKI Taman Majapahit ini, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan di jemaat kita di sini sebagai anggota tubuh Kristus. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang diterima menjadi anggota jemaat GKI. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Allah yang terkasih, berdasarkan pengakuan dan penerimaan Gereja Kristen Indonesia atas baptisan dan pengakuan percaya saudara-saudara di gereja asal saudara-saudara kita ini sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan bahwa saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penerimaan anggota jemaat. 1. Ibu Yuliani Hadi Sutikno dari GKMI Kudus. 2. Saudari Jessica Chandra dari GKMI Kudus. 3. Bapak Heru Setiawan dari Gereja Bala Keselamatan Jepon Blora.
4. Saudari Anggi Pramesti Hirgayanti dari Gereja Bala Keselamatan Jepon Blora. 5. Saudara Rangga Dewa Pramudia dari Gereja Bala Keselamatan Jepon Blora. 6. Saudara Ananda Jovan Priambudi dari Gereja Bala Keselamatan Jepon Blora. Saudara-saudara yang baru saja diterima menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, kami bersukacita karena saudara-saudara telah menjadi anggota GKI dan sebagai anggota jemaat GKI di Jemaat GKI Taman Majapahit ini, saudara-saudara dipanggil untuk berperan serta secara aktif dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Dan Ibu Bapak, Saudara anggota jemaat GKI Taman Majapahit yang terkasih, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Sekarang umat Allah yang terkasih, kita akan bersama-sama memasuki candlelight service. Umat Allah yang terkasih, dunia berjalan di dalam kegelapan, penuh kebencian, haus akan kasih, merindukan kehangatan dan sapaan kasih Allah. Malam hari ini kita mengingat bahwa kita telah mengalami damai sejahtera Natal yang turun ke dalam dunia itu, yang menghangatkan hati kita, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam langkah kehidupan kita. Malam hari ini kita telah menerima nyala lilin di tangan kita sebagai tanda
kasih Allah yang telah kita rasakan dan kita alami, dan menjadi panggilan bagi kita semua bahwa damai sejahtera yang dibawa oleh Sang Juru Selamat dunia itu boleh dibagikan serta dialami pula oleh mereka yang ada di sekitar kita. Karena itu, umat Allah yang terkasih, mari bagikan kehangatan, bagikan sukacita, bagikan damai sejahtera surgawi itu bagi mereka yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, sungguh kami bersyukur untuk Natal yang sederhana yang boleh kami jalani di tengah pandemi virus corona ini. Di tengah kegelisahan, kekhawatiran,
ketakutan. Natal membawa damai sejahtera itu sampai ke dalam relung hati kami yang terdalam. Kami bersyukur bahwa Sang Bayi Natal, Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel itu bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi juga lahir dalam hati dan kehidupan kami pada hari ini. Saat ini, dengan sehati, kami pun membawa gereja kami, GKI Taman Majapahit, dan meletakkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi majelis jemaat, bagi badan-badan pelayanan jemaat, entahkah itu komisi-komisi, entahkah itu tim gugus tugas, entahkah itu badan usaha keuangan, entahkah itu panitia masa raya Natal, dan panitia masa raya Paskah. Kami berdoa biarlah sukacita Natal memberikan kehangatan dan kesehatian kepada para pelayan Kristus ini untuk dengan sungguh-sungguh boleh mengalami damai sejahtera Natal yang melampaui akal budi manusia, serta mereka dapat melayankan kasih Natal itu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga sungguh gereja Tuhan di tempat ini menjadi gereja yang Tuhan boleh pakai mewujudkan dan menghadirkan damai sejahtera Natal yang mula-mula itu di tengah kegelapan dunia ini. Kami pun teringat bagi kekasih-kekasih hati kami yang berada dalam kondisi usia lanjut serta lemah tubuh. Kami berdoa, ya Tuhan, mohon damai sejahtera Natal itu boleh pula mereka alami dan mereka rasakan, sehingga di tengah-tengah kesepian, di tengah-tengah kesendirian, di tengah-tengah kesakitan, mereka tetap dapat merasakan Immanuel, Allah yang senantiasa hadir dalam hidup mereka, bahkan di usia lanjut dan dikala mereka mengalami masa-masa istirahat karena kelemahan tubuh mereka. Saat ini pula, ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di berbagai belahan dunia yang juga memperingati Natal. Kami sungguh merindukan bahwa kehadiran gereja-gereja Tuhan bukan sekedar merayakan Natal untuk sukacita diri mereka sendiri, tetapi sungguh mereka boleh berbagi pengharapan, berbagi kasih, berbagi damai sejahtera yang telah mereka alami di dalam kelahiran Sang Juru Selamat dunia itu. Terkhusus bagi gereja-gereja yang berada di daerah-daerah konflik, bagi gereja-gereja yang mengalami penganiayaan, bagi gereja-gereja
yang mengalami berbagai-bagai persekusi karena iman mereka kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu, Tuhan mohon kekuatan dan penghiburan. Damai sejahtera Natal itu Tuhan berikan untuk meneguhkan iman mereka di tengah berbagai kesulitan yang Engkau izinkan hadir di dalam perjalanan hidup mereka. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa Surgawi bagi persembahan yang kami akan berikan. Biarlah di tengah sukacita dan damai sejahtera Natal ini, Engkau mampukan kami untuk memberikan yang terbaik, harta yang sungguh berharga bagi kami, tetapi kami mau berikan sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui gereja-Mu ini tetap dapat berjalan dengan baik, tetap dapat berjalan dengan lancar, dan ada begitu banyak pribadi yang terberkati karena persembahan yang kami berikan. Tetapi ya Bapa Surgawi, izinkan pula kepada kami untuk memberikan yang terbaik, yaitu hati kami, hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi bau-bauan yang harum bagi Engkau yang bertahta di atas segala hormat, kuasa, dan kemuliaan. Akhirnya kami pun meletakkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah di dalam damai sejahtera Natal sajalah Engkau memampukan kami untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan kami. Dan oleh karena itu, biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, menyertai pekerjaan kami waktu demi waktu, bahkan mengisi kerinduan-kerinduan dan kebutuhan-kebutuhan hidup kami secara nyata dalam keseharian kami. Inilah doa kami, kerinduan kami, persembahan kami yang kami letakkan hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan. Nas yang mendasari terambil dari Matius 2 ayatnya yang 10-11 yang demikian bunyinya.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Juru selamat sudah datang, mari berikan persembahan yang terbaik bagi dia untuk kemuliaan namanya sebagai rasa syukur di tengah-tengah pandemi virus corona selama ini. Sudah 9 bulan lebih Tuhan Yesus tetap memelihara, menyertai, melindungi dan memberkati kita semua. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer sesuai tayangan berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Allah yang terkasih, dengan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, marilah kita lanjutkan langkah-langkah kehidupan kita di dunia ini sebagai saksi-saksi Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang membawa damai sejahtera surgawi itu turun, sehingga sungguh ada begitu banyak manusia yang boleh mengalami cinta kasih surgawi itu di dalam kehidupan mereka. Dan untuk itu sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel itu, kasih Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus hadir di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, kami Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya kita terus melangkah menjalani hari-hari kehidupan kita dengan terus menaruh pengharapan kepada Dia Sang Immanuel yang selalu menyertai kita dalam berbagai kondisi kehidupan yang kita alami. Tuhan memberkati.